Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan MnO4- direaksikan dengan C2O42- menghasilkan MnO2 dan CO2. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Kita akan pasangkan spesi yang mirip tanpa memperhatikan O dan H-nya. Kita pasangkan MnO4- dengan MnO2, sama-sama mengandung Mn. Kemudian C2O42- kita pasangkan dengan CO2, sama-sama mengandung C. Langsung kita pasangkan. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. Persamaan pertama, Mn di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 1. Sudah setara. Kemudian di persamaan kedua, C di ruas kiri ada 2, C di ruas kanan hanya ada 1. Jadi yang di sebelah kanan ini kita kalikan 2. Selanjutnya kita setarakan muatan. Karena berlangsung dalam suasana basah, maka kita akan tambahkan ion OH- pada ruas yang lebih positif. Di persamaan pertama, ini yang harus kita tambahkan ada di ruas sebelah kanan untuk menyetarakan agar muatannya sama-sama negatif. Kemudian di persamaan kedua, kita perlu tambahkan OH- di ruas sebelah kanan juga, karena di ruas sebelah kiri ini bermuatan 2-, sementara di kanan kan netral, jadi kita tambahkan 2 OH-. Oke, muatan sudah setara. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah O dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama, ruas kiri, oksigen ada 4, sementara di ruas kanan, jumlah oksigen baru ada 3, sehingga ini kita perlu tambahkan H2O. Cukup 1 saja, karena kita membutuhkan oksigen 1, dan itu ada pada H2O. Kemudian di persamaan kedua, di ruas kiri oksigen ada 4, sementara di ruas kanan ada 4 dan 2, ada 6 nih ya. Kita perlu tambahkan H2O di ruas sebelah kiri sebanyak 2. Kita tambahkan 2 H2O. Oke, sekarang jumlah oksigen di ruas kiri dan kanan sudah sama. Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H yang dimaksud di sini adalah atom H yang ditandai dengan tanda kurung siku. Persamaan pertama, di ruas kiri tanpa ada H, di ruas sebelah kanan ada H sebanyak 1 dan 2, ada 3. Oleh karena itu yang di ruas sebelah kiri di persamaan pertama kita tambahkan 3H. Kemudian di persamaan kedua, H di ruas sebelah kiri ada 4, di ruas sebelah kanan ada 2. Perlu kita tambahkan 2 atom H. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa reaksi pertama ini adalah reaksi reduksi. Kalau dia menerima hidrogen berarti reaksi reduksi. Sementara di persamaan kedua, ia melepaskan 2 atom hidrogen berarti dia mengalami oksidasi. Sebagaimana catatan yang ada di bagian bawah ini. Selanjutnya akan kita samakan jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Angka 3 dan 2 ini memiliki KPK 6. Oleh karena itu jumlah H nanti masing-masing harus menjadi 6. Kita akan kalikan dengan satu bilangan. Yang atas kita kalikan dengan angka 2. Kemudian di persamaan kedua atau yang bawah ini kita kalikan dengan 3. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Persamaan pertama, semua spesi kita kalikan 2. Persamaan kedua kita kalikan 3. Oke, sekarang hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sudah sama. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pada reaksi redoks ini terjadi transfer hidrogen sebanyak 6. Transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan transfer elektron sebanyak 6 pula. Itu kalau kita menggunakan metode ion elektron. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua persamaan reaksi ini.
ruas kiri kita gabung dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Selanjutnya akan kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Di sini kan di ruas sebelah kiri ada 6H, di ruas sebelah kanan ada 6H. Jadi kedua-duanya ini kita bisa eliminir atau kita bisa hapus. Selanjutnya kita periksa kembali. Ternyata masih kita jumpai spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Di ruas kanan ini ada 2H2O. Sementara di ruas kiri ada 6H2O. Sehingga kalau kita kurangkan 2, yang di sebelah kiri sisa 4, yang di sebelah kanan airnya ini habis. Kemudian kita gabungkan spesi sejenis yang muncul dalam satu ruas. Di ruas kiri tanpa ada spesi yang sejenis. Di ruas kanan kita jumpai ada 2OH- dan 6OH-. Kalau digabung jadinya 8OH-. Yang sisi sini kita hapus. Sehingga kita dapatkan spesi-spesi akhir seperti yang ada ini. Bila kita sudah mengikuti proses dari awal, tahap demi tahap secara detail, tidak ada yang keliru dalam perhitungan, maka bisa dipastikan pada langkah akhir ini kita dapatkan jumlah atom dan muatan yang sudah setara antara ruas kiri dan kanan. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.